Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 6 Februari 2024, Pekan Biasa yang kelima. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 7, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan yang najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau belum melakukan pembasuhan dengan seksama, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membasuh dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan bejana perunggu, serta tempat pembaringan. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu berkata kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahmu atau ibumu harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, supaya digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mengenang Santo Paulus Miki dan teman-temannya. Mereka adalah para martir di Jepang. Ada sebuah perkataan yang meneguhkan dari Santo Paulus Miki ketika ia sedang menderita penyaliban. "Seperti Tuhanku, aku akan mati di kayu salib. Seperti Dia, tombak akan menembus jantungku, sehingga darahku dan cintaku dapat mengalir ke atas tanah dan menguduskannya bagi namanya." Perkataan ini benar-benar dialaminya bersama rekan-rekannya yang lain. Kemartiran mereka merupakan wujud nyata sikap yang mengutamakan prinsip-prinsip hukum. Dari penguasa Hideyoshi
yang melarang orang Jepang untuk menganut agama Katolik. Kisah Injil hari ini juga sejalan sikap yang legalis dari orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan melihat para murid Yesus makan dengan tangan najis karena tidak membasuhnya sebelum makan. Mereka bahkan bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Yesus menjawab pertanyaan ini dengan pernyataan yang keras. Meminjam perkataan Nabi Yesaya, Yesus berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku." Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu bersikap begitu legalis, padahal hidup mereka yang nyata tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Mari kita mematikan sikap yang terlalu legalis dengan menumbuhkan semangat, kerendahan hati, dan keterbukaan kepada Tuhan. Raja Salomo yang bijaksana menunjukkan sebuah teladan yang bagus seperti tercermin dalam doa ini. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau, baik di langit yang di atas maupun di bumi yang di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang hidup dengan segenap hatinya di hadapanmu. Kebajikan, kerendahan hati, dan keterbukaan dalam doa akan membuat kita lebih layak di hadirat Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga kami lebih mawas diri dan rendah hati dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.